Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 18 November 2025. Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dijatuhi hukuman mati setelah sebuah tribunal khusus diadakan di Dhaka atas kejahatannya terhadap kemanusiaan terkait penumpasan brutal gerakan mahasiswa pada 2024 lalu. Selanjutnya, sebuah kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil patroli Polres Situbondo terjadi pada Senin sore di Jalan PB Sudirman, Situbondo, Jawa Timur. Mobil dinas yang dikemudikan Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon di pinggir jalan. Situasi memanas di ibu kota Bangladesh setelah sebuah tribunal khusus di Dhaka menjatuhkan vonis hukuman mati kepada mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzaman Khan. Keduanya dinyatakan bersalah atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penumpasan brutal gerakan mahasiswa pada Juli hingga Agustus 2024. Dalam putusannya, tribunal menilai Hasina dan Asaduzaman bertanggung jawab atas operasi keras aparat keamanan terhadap aksi protes mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan akuntabilitas pemerintah. Penumpasan tersebut menewaskan ratusan orang dan berujung pada runtuhnya kekuasaan 15 tahun Sheikh Hasina. Menurut data pemerintah interim Bangladesh, lebih dari 800 orang tewas dan sekitar 14.000 lainnya luka-luka dalam rangkaian kerusuhan dan aksi kekerasan pada periode itu. Sementara laporan PBB memperkirakan jumlah korban jiwa bisa mencapai 1.400 orang. Sheikh Hasina dan Asaduzaman Khan tidak hadir dalam ruang sidang saat putusan dibacakan. Keduanya divonis in absentia karena dilaporkan telah melarikan diri ke India setelah kejatuhan pemerintahan mereka. Meski membantah seluruh tuduhan, Hasina tidak dapat mengajukan banding kecuali menyerahkan diri atau ditangkap dalam waktu 30 hari sejak putusan dijatuhkan. Vonis ini langsung memicu ketegangan baru di Dhaka. Massa yang menuntut keadilan bagi para korban berkumpul di luar gedung tribunal. Sebuah kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil patroli Polres Situbondo terjadi pada Senin sore di Jalan PB Sudirman, Situbondo, Jawa Timur. Mobil dinas yang dikemudikan Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon di pinggir jalan. Benturan keras membuat bagian depan mobil patroli ringsek. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan melibatkan puluhan warga sekitar yang ikut membantu petugas mengevakuasi korban dari dalam kendaraan. Saksi mata menyebut sempat terdengar suara letusan dari bagian ban kiri depan, lalu mobil menghantam pohon dengan keras. Korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Tim medis rumah sakit menduga korban mengalami serangan jantung sebelum kecelakaan terjadi. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil olah TKP untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Kejadiannya jadi pas saya nyebrang dari warung, posisi mobil itu ada dua mobil, tapi nggak diketahui mobil yang satunya itu warna putih. Dua mobil itu jalan sama-sama agak cepat, Bu. Nah, sebelum ada tabrakan yang mobil polisi ini, ada ledakan ban depan yang sebelah kiri. Jadi otomatis dia kayak ban sebelah kiri. Mobil pun sampai agak terbang dikit, loncat dia. Dari situ ledakan ban itu yang sangat keras ya, yang sampai orang-orang ini pada kaget kan. Pas dilihat itu ya polwan yang dilihatnya. Cukup dari situ yang saya tahunya. Luka-lukanya gimana luka-lukanya? Luka-lukanya tadi yang saya tahu itu di bagian kepala, kaki, dan di bagian rahang agak kena juga kayaknya. Soalnya dari gigi dan lidah itu menembus ke giginya ke bagian pinggir bawah. Anggota ini benar anggota Polres itu benar? Ya, jadi tadi sekira pukul 15.30-an kami mendapat kabar terjadi laka tunggal di depan Kodim mengendarai kendaraan dinas yang dikemudikan oleh salah satu Kapolsek, dan begitu dibawa ke rumah sakit yang bersangkutan
tidak tertolong dan sudah dinyatakan oleh pihak rumah sakit meninggal dunia. Penyebabnya sendiri kecelakaan ini karena Dugaan sementara kalau berdasar dari keterangan dokter tadi yang menangani, diduga pada saat mengemudikan terkena serangan jantung. Ya, tapi masih kita lakukan olah TKP juga anggota, kemudian mengecek juga saksi-saksi dan CCTV mungkin akan tetap kita olah TKP untuk penanganan terhadap laka lantas tetap berjalan. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.